lembaga eksekutif saja gitu ya. Jadi dipersempit lagi bahwa yang disebut dengan pemerintah itu hanya yang menjalankan keputusan-keputusan itu ya. Kemudian ada lembaga eksekutif baik di pusat dalam konteks ini presiden, wakil presiden dan kabinetnya, departemen ya, dan beberapa lembaga lainnya, gubernur, bupati, wali kota dan jajaran pemerintah ke bawahnya, itu yang kemudian disebut sebagai pemerintah dalam arti sempit. Pemerintahan secara umumnya didefinisikan sebagai keseluruhan struktur dan proses ya, jadi kegiatan, proses itu pemerintahan. Di dalamnya terdapat proses dan tata cara perumusan kebijakan, tadi saya sindir di awal tadi, dan keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. Jadi pemerintahan itu secara keseluruhannya di dalamnya terdapat proses dan tata cara, termasuk di dalamnya proses memanage ya atau tata kelola dalam perumusan kebijakan, keputusan yang sifatnya mengikat ya, karena tadi yang mengambil keputusan, yang merumuskan kebijakan itu adalah yang memiliki kekuasaan, yang ditujukan target grupnya itu adalah yang tidak memiliki kekuasaan, dalam hal ini adalah rakyat ataupun follower yang kemudian dimaksudkan dalam bahasa pemerintahan ini. Kemudian pemerintahan dijabarkan juga sebagai sebuah kegiatan yang terjadi di dalam sebuah negara ya. Jadi saya tekankan bahwa tidak semua kegiatan memberi perintah dan menjalankan perintah itu adalah pemerintahan, hanya kegiatan yang ada yang terjadi dalam sebuah negara yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan dari negara itu. Objek sasaran dari pemerintahan itu adalah rakyat ya, follower, kemudian wilayah negara. Di sini kita berbicara tentang dasar negara sebagai landasan dan tujuan negara, arah perjalanan kemana atau program apa yang akan dibuat, kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari sebuah negara. Ya, jadi pada prinsipnya pemerintahan itu merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam sebuah negara untuk mencapai tujuan yang sudah dicantumkan dalam dasar dari sebuah negara. Nih, bisa dibaca ya. Pemerintahan sebagai segala kegiatan atau usaha yang terorganisir ya. Jadi pemerintahan itu harus terorganisir. Siapa aktor yang membuat kebijakan, siapa aktor yang melakukan, target grupnya seperti apa, bagaimana mekanisme pelaksanaan, siapa aktor yang kemudian mengawasi proses dari sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan negara tersebut dan lain-lain. Segala sesuatu dia terorganisir. Artinya proses manajemennya, planning, organizing, actuating, controllingnya, itu semuanya harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, ya artinya pemerintahan itu bisa dijalankan apabila dia berdaulat, apabila negara tersebut berdaulat dan merdeka. Ya, kita tidak bisa melaksanakan pemerintahan dalam sebuah negara apabila negara tersebut tidak memiliki kemerdekaan dan kedaulatan. Berlandaskan dasar negara, jadi everything ya, segala sesuatu yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus didasarkan pada pencapaian dari tujuan yang sudah dirumuskan dalam dasar negara. Mengenai rakyat dan wilayah negara tersebut demi tercapainya tujuan negara. Jadi seluruh kegiatan pemerintahan itu harus mengenai, ya, harus berhubungan dengan kebutuhan rakyat dan wilayah negara tersebut. Ketika sebuah kegiatan pemerintahan yang targetnya bukan rakyat, ya, atau yang kelompok sasarannya itu bukan rakyat, maka
kebijakan tersebut atau keputusan tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik dan dia tidak akan membantu proses tercapainya tujuan negara tersebut. Karena tujuan negara itu biasanya dirumuskan yang berhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan wilayah negara tersebut. Kemudian terdapat definisi lain bahwa pemerintahan itu adalah kegiatan yang terorganisir, mempunyai makna bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang mencapai tujuan bersama dengan kerjasama, adanya pembagian kerja, dan di bawah satu pimpinan. Ya, jadi yang terorganisir tadi sudah saya jelaskan bahwa siapa aktor yang membuat, siapa aktor yang menjalankan, siapa aktor yang mengawasi, membutuhkan sumber daya apa saja dalam implementasinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang di sini sudah diperjelas lagi dengan kalimat di bawahnya bahwa harus mempunyai ketika terorganisir dia harus mencapai tujuan bersama, dilakukan dengan kerjasama. Ya, artinya bahwa pemerintahan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu aktor tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi pemerintahan itu melibatkan berbagai aktor, berbagai bagian dalam atau berbagai organisasi dalam sebuah negara. Ya, jadi tidak ada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan itu yang hanya dilakukan oleh satu organisasi saja, misalnya satu SKPD saja gitu, tanpa ada kerjasama dengan SKPD yang lain ya, atau dengan organisasi-organisasi pemerintahan yang lain. Makanya nanti ada mata kuliah yang membahas tentang komunikasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan. Artinya kita akan melihat bahwa bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan, termasuk kerjasama antara pemerintah dengan targetnya, dengan masyarakatnya. Bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kebijakan yang ada untuk ditaati oleh masyarakat. Bagaimana pemerintah mengawasi penyelenggaraan sebuah kebijakan atau sebuah keputusan pemerintah sudah dijalankan atau belum, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan ketika kita berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Makanya di sini ditekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu harus dilakukan dengan kerjasama. Ya, termasuk juga kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang piramida, ya, piramida itu segitiga ya artinya. Kita berbicara tentang piramida penyelenggaraan pemerintahan, maka di situ harus ada aktor, ada 3 aktor yang berperan, ada pemerintah, ada masyarakat, tentunya ada swasta. Gunanya kehadiran swasta ini adalah untuk mengimbangi, untuk memberikan sebuah kontrol terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Ketika dalam memberikan pelayanan, kita ambil contoh pelayanan kesehatan misalnya, pemerintah tidak mampu dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, maka muncul swasta yang menawarkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu bisa memilih dia akan mendapatkan pelayanan dari mana. Jadi artinya bahwa dalam sebuah negara demokratis itu harus berimbang antara peran swasta, peran pemerintah, serta masyarakat. Ya, jadi kalau pemerintah memonopoli pelayanan atau pemerintah tidak membuka akses kepada swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka akan terjadi sebuah pemerintahan yang tidak sehat. Begitu juga sebaliknya, ketika swasta lebih dominan dalam masyarakat, maka akan terjadi yang namanya kapitalis. Ya, jadi harus berimbang, piramidanya harus berimbang bahwa pemerintah itu berada di atas sebagai pengambil keputusan, sebagai yang mengeluarkan regulasi, yang mengeluarkan aturan. Swasta, masyarakat berada pada kaki segitiga yang ada di bawahnya, yang kemudian bertindak atau mempunyai posisi yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kalau piramidanya dibalik, swasta yang ada di atas
negara dengan masyarakat yang ada di bawah, maka akan terjadi kapitalis. Ketika masyarakat yang di atas, negara dan swasta ada di bawah, maka tidak akan terjadi sebuah kegiatan pemerintahan yang terorganisir dan akan memunculkan komunisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi harus jelas, bukan harus jelas ya, harus berimbang peran dari masing-masing aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan itu muncul dengan kerjasama ini. Adanya pembagian kerja harus jelas ya, ranah swasta di sini pembagian kerjanya, kemudian pemerintah di sini dan masyarakat juga mempunyai perannya masing-masing. Tetapi dia berada di bawah satu pimpinan. Pimpinannya itu adalah pemerintah. Pemerintah itu harus ada di atas yang memberikan kesempatan yang sama kepada swasta dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu. Nah, berikutnya, secara struktur fungsional, suatu pemerintahan tadi sebagai suatu sistem, struktur atau organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. Saya rasa dari tadi kita berbicara pencapaian tujuan negara ini bisa dipahami ya. Tugas dan fungsinya hanya dapat dilaksanakan apabila disertai dengan kewenangan dan kekuasaan. Ya, jadi tugas dan fungsi pemerintahan itu bisa dilakukan oleh pemerintah apabila disertai dengan kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan itu bisa diberikan, ya, bisa diberikan oleh negara. Artinya bahwa diangkat oleh negara, ya dalam hal ini kita sebut tadi sebagai ASN, ya, atau kekuasaan itu juga bisa diperoleh dari sebuah proses pemilihan. Ya, jadi yang menduduki jabatan, yang menduduki posisi pemerintah itu, dia orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, baik dari diberikan maupun melalui sebuah proses pemilu dan pemilihan. Nah, lantas kita berbicara tentang ilmunya. Ya, kalau kita sudah paham pemerintahan, sudah kita pahami secara garis besar perbedaannya, kita berbicara tentang ilmu pemerintahan. Berbicara tentang ilmu itu kan, kalau Anda belajar mata kuliah filsafat ilmu, ya, ilmu itu sebagai sebuah pengetahuan yang sudah teruji, ya, yang sudah artinya yang sudah melalui proses pengujian secara berulang, ya, yang kemudian dia bisa dikembangkan, bisa dipelajari, ya, itu menjadi sebagai sebuah ilmu. Begitu juga dengan ilmu pemerintahan. Jadi dia merupakan sebagai suatu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk, kemudian persoalan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti seluas-luasnya. Ini menurut Joseph Ryukaho. Ya, jadi Anda bisa search juga e-booknya Joseph Ryukaho, ya, yang mengenai ilmu pemerintahan. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa yang namanya ilmu pemerintahan itu dianggap sebagai sebuah ilmu, karena nanti ada yang menganggap pemerintahan itu tidak hanya sebagai sebuah ilmu, tetapi bisa berarti sebagai sebuah seni gitu ya. Tapi nanti itu dalam implementasinya. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu itu, bahwa jelas yang namanya penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dipelajari. Ya, bagaimana proses pembuatan keputusan mengenai persoalan yang ada di publik itu bisa dipelajari. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi publik dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dipelajari. Artinya di situ memandang bahwa pemerintahan itu sebagai sebuah pengetahuan yang di dalamnya kita bisa belajar tentang apa yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana kita mengatasi persoalan itu. Itu akan berkembang menjadi sebuah pengetahuan yang baru ke depannya. Ya, jadi artinya dari problematika yang ada sekarang dalam penyelenggaraan pemerintahan, misal dengan tingginya angka korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, itu kan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu ketika kita pelajari, kemudian kita kembangkan, maka akan muncul teori-teori bagaimana caranya melakukan antisipasi terhadap persoalan korupsi, bagaimana mencegah terjadinya korupsi. Maka muncul ilmu-ilmu baru, keilmuan-keilmuan baru dengan memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi dalam perguruan tinggi.
Di Universitas Batu Raja kalau pada awalnya hanya program studi ilmu pemerintahan yang ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ya, karena memang memandang bahwa profil lulusan ilmu pemerintahan itu akan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, kemudian akan menjadi politisi, akan menjadi konsultan dan lain sebagainya, maka dipandang perlu bagi program studi ilmu pemerintahan untuk membekali alumninya dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, tetapi karena memang korupsi ini sudah menjadi sebuah masalah, sudah menjadi sebuah patologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kemudian akan memunculkan teori-teori yang bentuknya mengantisipasi persoalan korupsi, kemudian yang bentuknya juga memberikan pelajaran tentang dampak yang akan terjadi dengan adanya korupsi, dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sebuah ilmu yang kemudian seluruh program studi tidak hanya yang berhubungan dengan pemerintahan itu wajib belajar tentang anti korupsi. Ya, di situ saya menunjukkan bahwa pemerintahan ya itu sebagai sebuah ilmu yang kemudian dia mempelajari problem-problem dalam penyelenggaraan sebuah negara itu yang nanti dikembangkan menjadi ilmu yang lain. Begitu juga dengan proses demokrasi. Demokrasi menjadi sebagai sebuah pengetahuan yang kemudian dianggap konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling ideal misalnya. Itu juga merupakan pengembangan dari proses pemerintahan yang melihat bahwa ketika negara mendominasi, maka kesempatan swasta dan masyarakat untuk memberikan masukan partisipasi itu tidak terbuka atau public space-nya menjadi lebih minim ya. Kemudian keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh negara itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka muncul konsep-konsep yang ideal seperti apa, yaitu melalui demokratisasi misalnya. Jadi saya rasa bisa dipahami bahwa pemerintahan sebagai sebuah ilmu ya. Ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang otonom ya, berdiri sendiri, artinya bahwa dia punya kajian sendiri ya. Bukan berarti otonom ini bisa hidup tanpa ilmu lain, bukan ya. Jadi jangankan kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, berbicara tentang diri sendiri, berbicara tentang kita sebagai seorang individu, itu kan tidak terlepas dari interaksi dengan individu yang lainnya, tidak terlepas dari segala sesuatu yang berada di luar diri kita gitu ya. Nah, jadi ilmu pemerintahan yang otonom di sini saya tekankan bukan berarti dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya ilmu lain, tetapi maksudnya ilmu pemerintahan itu mempunyai kekhususan ya, mempunyai satu kekhasan tersendiri yang kemudian dia membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu yang kemudian disebut sebagai otonom ya. Ilmu pengetahuan yang otonom yang mempelajari bekerjanya struktur dan proses dalam penyelenggaraan umum. Artinya dalam penyelenggaraan segala sesuatu yang sifatnya umum ya. Baik cara bekerjanya, struktur-struktur dan proses itu secara internal maupun eksternal. Jadi ilmu pemerintahan itu dia otonom yang mempelajari tentang bagaimana struktur dalam sebuah negara itu berproses. Kemudian bagaimana struktur itu menyelenggarakan ya sebuah kegiatan, bagaimana cara bekerjanya baik internal dari struktur itu maupun eksternal. Faktor apa sih yang mempengaruhi penyelenggaraan sebuah pemerintahan selain dari aktornya ya. Jangan-jangan persoalan korupsi ini bukan hanya menjadi persoalan karena memang pemerintah yang memiliki kekuasaan, pemerintah yang memiliki kewenangan yang kemudian berlaku sebagai koruptor ya, melakukan korupsi yang kemudian kita sebut sebagai koruptor, itu bukan karena masalah internal ya, tetapi proses masalahnya ini ada eksternal dari pemerintahan. Kenapa? Ya karena masyarakatnya yang membuka kesempatan untuk melakukan korupsi tersebut. Ya, jadi ketika masyarakat memberikan suap kepada pemerintah ya dalam konteks ini yang memiliki kekuasaan gitu ya, itu kan artinya bahwa bukan hanya persoalan internal pemerintahnya, tetapi juga persoalan yang di luar pemerintah ini yang kemudian menciptakan patologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu juga dalam pelayanan publik dan lain sebagainya.
ya. Jadi ilmu pemerintah itu melihat secara keseluruhan dinamika itu. Ya, kenapa bisa terjadi, bagaimana merumuskan persoalan. Nah, kemudian juga di sini ada pengertian ilmu pemerintahan yang mempelajari tentang tata cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan ya secara umum disusun dan difungsikan baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara. Jadi dia lebih melihat bagaimana proses ya atau tata cara lembaga-lembaga negara itu berinteraksi dengan warga negaranya, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kebutuhan publik, ya, kebutuhan warga negaranya. Satu ilmu pengetahuan yang sasaran dan objeknya itu adalah pemerintahan dalam arti yang sangat luas. Jadi ilmu pemerintahan itu merupakan sebuah pengetahuan yang sasarannya itu adalah proses, yang sasarannya itu adalah kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan secara luas. Artinya segala sesuatu proses yang terjadi, proses pembuatan keputusan, proses melakukan kegiatan-kegiatan pemilihan, proses menentukan target dan sasaran, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan, itu semua adalah proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pemerintahan sebagai ilmu ya. Jadi tadi saya tekankan lagi karena ada beberapa argumen lain yang mengatakan bahwa pemerintahan itu cocoknya bukan sebagai sebuah ilmu, tapi sebagai sebuah seni gitu ya. Tapi kita mempunyai mempunyai dasar tertentu yang kemudian kita